Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak DPRD Kabupaten Sidoarjo, masyarakat Nagari Kabupaten Sidoarjo yang kami hormati, Bapak Camat Kecamatan Kupitan beserta unsur Forkopimda. Yang kami hormati, Bapak Wali Nagari Padang Sibusu beserta perangkat. Yang kami hormati, Bapak Ketua BPN Padang Sibusu beserta anggota. Dan Bapak Ibu undangan yang berbahagia. Puji dan syukur, marilah kita sampaikan kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan kita kesempatan. Kecamatan sampai tingkat kabupaten. Tentu kita pantau kegiatan-kegiatan ini. Alhamdulillah di kegiatan pembangunan di Nagari kita Padang Sibusu ada beberapa sekolah, ada beberapa pekerjaan-pekerjaan untuk di Nagari yang sedang berlangsung pada saat sekarang ini. Mudah-mudahan kita seluruh yang hadir ini yang memiliki rasa tanggung jawab terhadap pembangunan di Nagari di seluruh titik. Artinya di seluruh titik, tidak hanya di tingkat pembangunan di sektor Nagari, juga di sekolah-sekolah yang ada di Nagari. Tentu semua kita kabupaten yang juga alhamdulillah Pak Wakil DPRD kita hadir pada hari ini, dan beliau bertiga. Tadi malam beliau hadir berdua, dan sekarang beliau hadir Pak Wakil saja, karena memang yang tadi malam kita ada juga bermusyawarah di Nagari. Tentu Bapak dan Ibu atas donasi untuk pembelian mobil jenazah kita di Nagari Padang Sibusu. Alhamdulillah baik yang di kampung dan di perantauan itu total donasi yang terkumpul satu bulan berjumlah 287 juta. Alhamdulillah seluruh masyarakat, karena memang sektor membangun kita tidak hanya mengandalkan anggaran dari Nagari, dari kabupaten sampai ke provinsi, tapi sumber ini juga bersumber dari seluruh masyarakat Nagari. Itu sebuah partisipasi yang cukup besar kepada pemerintah Nagari, dan yang manfaatnya akan digunakan oleh seluruh masyarakat Nagari Padang Sibusu. Jadi mungkin itu saja sedikit antara kepada Bapak dan Ibu. Koordinasi itu tidak hanya melibatkan oleh satu orang saja, tetapi melibatkan banyak orang di dalamnya. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini tepat sekali kita melaksanakan musyawarah yang melibatkan banyak orang untuk menghasilkan tujuan kita bersama ke depannya, sehingga akan menghasilkan sebuah perencanaan yang matang untuk menghasilkan, atau hasilnya adalah untuk membuat negara kita jauh lebih baik lagi ke depannya. Oleh dana desa sudah diatur melalui Permendes yang terbaru, merupakan Permendes nomor 7 tahun 2022, di mana pendapatan prioritas penggunaan dana desa untuk tahun 2022 lebih menekankan yaitu kegiatan-kegiatan yang bersifat PKTB. Yang kedua adalah pendanaan untuk BLT, stunting, dan lain-lain poinnya. Hampir sama dengan prioritas penggunaan dana desa untuk tahun ini. Yang kedua, alokasi dana Nagari. Ini pendapatan yang dari kabupaten kita. Pendapatan ini biasanya penganggarannya habis untuk bidang pemerintahan Nagari. Tidak bisa kita laksanakan maksudnya tidak cukup untuk pendanaannya di bidang-bidang yang lain. Selanjutnya begitu juga dengan retribusi dan pajak. Juga pendanaannya juga cukup untuk bidang pemerintahan Nagari. Hal ini mungkin agak kesulitan untuk pemerintahan Nagari untuk mengembangkan, untuk berinovasi, untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan yang lain. Oleh karena itu, mungkin pada kesempatan kali ini kami sedikit menyarankan kepada pemerintah Nagari agar menambah kegiatan-kegiatan yang bersifat untuk peningkatan pendapatan asli Nagari. Karena apa? Pendapatan asli Nagari itu dari Nagari untuk Nagari. Jadi pemeriksaan oleh BPKP dan hasilnya alhamdulillah tidak terlalu
buruk, dan hasilnya merupakan kerja keras kita bersama, sehingga hasilnya tidak terlalu buruk, merupakan hasil yang menurut kami hasil yang baik yang dapat dipertanggungjawabkan untuk mudah-mudahan dapat dipertahankan berikutnya. Ya Pak Sek, selanjutnya mungkin yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini, terakhir terkait dengan dana bantuan kuasa keuangan kabupaten atau BKK. Sama-sama kita ketahui, selain dari 3 pendapatan tersebut, kita juga masih punya peluang melalui anggaran BKK. Anggaran BKK ini kebanyakan atau berasal dari pokir anggota dewan. Mudah-mudahan kebetulan di sini ada 4 anggota dewan. Mudah-mudahan tahun besok ada anggaran BKK untuk Nagari Padang Khusus. Dan ini harus kita input nantinya ke dalam RKP kita. Adalah tempat poros paling besar, tumpuan yang paling besar. Dahulu di zaman Soeharto namanya trilogi pembangunan, dan sekarang kita pada nyangkut kepada sebuah musrembang, yaitu salah satu dalam agenda kita pada hari ini adalah RKP. RKP ini tidak hanya bisa diselesaikan oleh Pak Wali saja, dan juga tidak bisa diselesaikan oleh BPN. Maka prospek pembangunan itu kita ibaratkan kepada piramida. Karena piramida ini ada 2 sisi kakinya dan ada puncaknya. 2 sisi kaki ini adalah pemerintahan nagari, yang sisi kaki yang kedua adalah yaitu partisipasi masyarakat. Ketika pemerintahan nagari dan partisipasi masyarakat sama-sama semangat dalam bagaimana merencanakan dan meresponsif terhadap program-program pembangunan kita, maka objek yang kita tuju adalah yaitu meningkatnya dan suksesnya pembangunan khususnya di nagari. Tetapi ketika hanya pemerintah nagari saja yang semangat, tapi respon dan partisipasi masyarakatnya tidak ada, maka pincanglah kakinya dan pun tidak akan bisa terselenggara dengan baik. Maka ini perlu ada respon kepada kedua pihak ini agar objek pembangunan itu semakin hari semakin meningkat. Maka semakin semangat kita, maka akan semakin menunjanglah pembangunan itu sampai ke puncaknya. Dan inilah tujuan yang hadir pada hari ini dalam rangka bagaimana kita melakukan RKP. Program-program yang luar biasa, memang banyak program, tetapi harus ada yang prioritas kita. Maka harapan besar kami adalah RKP itu harus sejalan dengan RPJMD yang dibuat oleh Bupati dan Wakil Bupati sendiri. Kenapa? Karena mulai dari 20 tahun RPJMN dan 5 tahun kepada baik itu RPJ provinsi dan juga kabupaten dan sampai kepada negara, itu harus sejalan semuanya sampai ke pusat. Kalau itu berbeda, bagaimana akan sinkron dengan yang lainnya? Maka alhamdulillah dengan hari ini kita sama-sama, mari kita sama-sama kuatkan dan sama-sama kita proses bagaimana ini sejalan dan searah dengan RPJMD yang telah dibuat oleh Kabupaten Sijunjung, yang di bawah lingkupnya adalah 61 nagari ditambah 1 desa dan difasilitasi oleh Bapak Camat. Karena Pak Camat adalah merupakan sebuah pembinaan, memfasilitasi. Kalau tidak ada Pak Camat mungkin tidak akan juga bergerak nagari lain. Mudah-mudahan dengan berkat kontribusi yang dilakukan oleh Pak Camat terhadap pemerintah nagari dan permanent desa yang ada di Kecamatan Kuitang, sukses nagari cukup bangga Bapak Camat kita. Alhamdulillah dengan berapa nagari dan desa, semuanya pemerintah nagari dan desa semangat Pak Wali dan Pak Desanya semuanya. Dan ini tidak lepas dari tangan dingin Pak Camat kita. Lagi apresiasi lah Pak Camat. Mudah-mudahan Pak Camat ada di siku duduk soalnya. Doa deh Pak.
RKP Nagari untuk tahun 2022 ini. Nah, tentu seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Wakil Ketua tadi, kami dari kecamatan terus mendorong pemerintahan Nagari untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tahapan-tahapan yang sudah ditentukan. Alhamdulillah untuk Kecamatan Kupitan, kita di bulan September ini akan segera menyelesaikan tahapan penetapan RKP Nagari. Dan kita terus dorong mudah-mudahan penyelenggaraan pemerintahan di Nagari di Kecamatan Kupitan ini dapat berjalan sesuai dengan tahapan-tahapan yang sudah ditentukan itu. Bapak dan Ibu yang kita hormati, kita ingin tahu dulu apa sebenarnya tujuan kegiatan kita pada hari ini. Nah, ini yang harus kita pahami Bapak dan Ibu. Walaupun sebenarnya kegiatan ini merupakan kegiatan agenda tahunan, kegiatan 2023 Bapak dan Ibu. Pertanyaannya kadang-kadang sering begini Bapak dan Ibu. Sering kami panjang musrembang, tapi tidak ada satupun kebutuhan kami, persoalan kami yang diakomodir sama sekali oleh Nagari. Itu kadang-kadang Pak Oli. Seperti itu kan? Bukan kesalahan pemerintah Nagari, tetapi adalah kemauan kita, kebutuhan kita tidak seimbang dengan kemampuan keuangan negara. Contoh, umpamanya SMK 5 mengusulkan pembuatan pagar, harus dimasukkan. Siapa yang berwenang mengeksekusi itu? Siapa yang berwenang untuk mengakomodir kebutuhan itu? Adalah pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Karena kewenangannya berada di Provinsi Sumatera Barat. Bersyukur kita sekarang Bapak dan Ibu, anggota Dewan kita ada 3 orang. Bersyukur kita kepada Pak Sopen Henry, karena beliau dekat dengan gubernur. Mudah-mudahan kebutuhan kita nanti untuk tahun 2023, sekolah-sekolah yang tingkat SLTA ini cepat diakomodir nanti. Ya Pak Ketua, Pak Wakil Ketua. Mudah-mudahan diakomodir cepat Bapak dan Ibu. Jadi artinya bagi kami sangat penting kehadiran Bapak dan Ibu, terutama dinas instansi dan kepala sekolah, hadir pada perencanaan musyawarah pembangunan kita pada hari ini. Kalau tidak masuk dengan e-planning, pasti tidak akan bisa diakomodir. Pasti tidak akan bisa diakomodir. 10 usulan kita tidak bisa. Harus kita usulkan. Tapi jangan berpatah arang kita. Tidak ada satupun usulan kita yang tidak bisa diakomodir. Itu pun kita tidak perlu berpatah arang. Karena memang seperti itu. Apalagi untuk tahun 2019, tahun 2020, tahun 2021, tahun 2022, pemerintah kita mengalokasikan dana itu ke arah penanganan COVID. Artinya pembangunan fisik akan berkurang, bukan tidak ada, tetapi berkurang, Bapak dan Ibu.